Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Yang kamu mendapatkan ijazah S1, S2, S3, S tontong, tapi song. Saudara, kau diam, saya jari. Bersunat, jangan di-mute. Diam, saya jarin kau. Dari dulu kau memang gila. Dari sejak zaman Zoom kau sudah gila memang. Kau ajarin samamu ya. Kau ajarin samamu. Ijazah seseorang. Ijazah itu, diam dulu anak kecil. Diam dulu anak kecil. Anak kecil diam. Anak kecil diam. Gantian kita ngomong kan? Gantian. Tenangkan diri Anda, tenangkan diri Anda. Jangan karena Anda setiap hari makan anjing, Anda menggonggong di sini, ya? Diam, tenang. Jangan ngos-ngosan. Lidahnya dimasukkan, lidah dimasukkan, lidah. Bagus, dengarkan. Ijazah itu hanya bukti orang itu pernah sekolah, tapi bukan bukti kalau orang itu pintar. Paham ya? Paham ya, Dek? Itu. Camkan itu baik-baik. Kau mungkin berlapis-lapis ijazahmu. Ada warna kuning, coklat, hijau di langit yang biru. Ya, tapi bukan berarti kamu lebih paham Bible daripada Bang Suma. Oke? Sekarang ketika Anda berbicara yang disebut Kristen itu bukan murid Paulus yang pertama di Antioquia. Lantas saya tanya, mana dalilnya? Anda lari ke Matius 16. Matius 16, ketika Anda mengatakan jemaat ini adalah Kristen, Anda berarti tuyul, bakar ijazah kau itu. Galatia 2 nomor 8, Paulus mengaku Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Paulus yang ngomong. Berarti jemaat yang dibangun oleh Petrus pertama kali adalah orang-orang Yahudi. Kurangi makan tikus. Oke? Kurangi makan tikus supaya otakmu berfungsi dengan baik. Sudah. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Jemaat yang dibangun oleh Kepas atau Petrus atas perintah Yesus itu jemaat orang Yahudi atau non Yahudi? Jawab pakai dalil. Bicara dulu Bang Suma sampai habis baru saya jawab semua. Gak usah kau ngomong kayak gitu. Gak usah kau udah ngomong. Tunjukkan apakah jemaat yang mula-mula didirikan oleh Kepas itu orang Yahudi atau non Yahudi? Jawab. Oke, saya yang jawab ya. Memang situ. Jangan suruh orang situ. Di situ kan yang punya ijazah tapi palsu. Biar ini giliran saya. Oke, giliran saya ya. Petrus itu dialah sebagai tokoh yang memang dipanggil sebagai rasul untuk orang Yahudi. Paulus adalah tokoh atau rasul untuk non Yahudi. Tetapi gereja sudah berdiri di Kisah Rasul 2 sebelum Paulus bertobat, ya. Dan itu menggenapi nubuat Yesus yang menyatakan di atas batu karang ini. Kalau saya balik, kalau Bang Zuma mengerti kata akan secara tensis, ya, itu mau menyatakan waktu Yesus berbicara itu belum ada jemaat karena masih akan. Jadi Anda tolong pahami tensis itu adalah mengantarkan, menunjukkan bahwa memang pada waktu si pembicara itu bicara itu belum ada jemaat. Oke, tetapi yang percaya Yesus ada, yes, sudah ada yang percaya Yesus, tetapi belum disebut sebagai jemaat. Baru Kisah Rasul pasal 2 itu dicurahkan Roh Kudus, lalu disitulah berdiri gereja, sehingga sesuai dengan 2 Korintus pasal 13 itu, pasal 3 itu mau menyatakan bahwa baptisan Roh Kudus menjadikan orang-orang percaya menjadi satu tubuh. Disitulah gereja berdiri, yang artinya Paulus bukan pendiri atau tokoh pertama jadi Kristen, atau Paulus menjadikan dirinya sebagai tokoh lalu orang-orang Kristen sekarang itu pengikut Paulus. Anda salah. Paham dah? Tensisnya tidak berkata bahwa Paulus di situ sebagai tokoh. Oke, itu dulu. Oke, saya tepuk tangan dulu atas kebodohan Anda ini. Ini ijazah palsu ini kayak gini. Ijazah palsu ini kayak gini nih. Anda tidak. Sabar. Ini giliran saya.
dengarkan, orang yang tidak punya ijazah tapi lebih cerdas dari malaikat yang datang kepada kau itu untuk menjadikan kau Kristen. Dengarkan. Saya bertanya tadi, apakah jemaat yang dibangun, yang didirikan mula-mula oleh Kefas itu orang-orang Yahudi atau non-Yahudi? Enggak dijawab karena malu. Saya Sabar anak kecil. Justru saya bilang. Anak kecil sabar. Nanti kau tanggapi. Oke. Nanti kau tanggapi. Malu sama ijazahmu yang menumpuk tapi palsu. Ingat Adinda. Ketika Anda membawa Matius 16 nomor 18, di situ yang ada adalah kata aikodomos. Aikodomos itu tidak ada arti akan, tidak ada kata akan mendirikan, gak ada. Aikodomos itu artinya mendirikan. Jadi terjemahan yang betul adalah, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku. Bukan akan mendirikan, tapi sudah mendirikan. Jangan kau hanya berpacu kepada lai, sedangkan kamu mengatakan kau orang berijazah. Jangan. Kurangi makan tikus. Di situ jelas dikatakan aikodomeok. Artinya apa? Aku dirikan, bukan aku akan. Tidak ada kata akan di sana. Jangan kau tambah-tambah. Jadi Yesus mengatakan bahwa di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ingat, jemaat sudah didirikan oleh Petrus dan Yesus. Jemaatnya adalah orang-orang Yahudi. Jemaatnya orang-orang yang tidak makan babi. Jemaatnya orang-orang yang bersunat. Jemaatnya orang-orang Sabat. Jemaatnya yang mengkitabkan kitab Tanakh, tidak tersentuh oleh kitab Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Pararang dan seterusnya. Ingat itu. Oke? Jadi jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus itu adalah agama Yahudi yang mereka tunduk berserah diri kepada hukum Torah atau hukumnya Nabi Musa. Kalisteng itu penumpang gelap di luar dari mereka. Itu nanti di Antioquia baru ada itu. Oke? Sampai sini paham, Dek? Jadi saya bertanya, yang jawab saya sendiri. Tugasmu apa? Ngeyel tugas kau itu. Dari dulu kayak gitu aja terus. Sok pintar, sok paten, sok cantik, tapi isi perut gak ada, isi kepala gak ada. Isi perut benda. Lari. Malu dia. Pasti malu. Lanjut. Ya, ini Bang Jemi, apalagi Bang Jemi, silakan. Tapi Bang Juma, kalau Bang Juma mengatakan kalau Bang Juma mengatakan bahwa Paulus nabi palsu, nanti Bang Juma bertentangan dengan dua dalil, Bang. Silakan. Begini, Bang. Lanjut sudah. Saya kemarin belajar dari Bang Tahta ya. Begini, Bang. Kita ambil ke ini, Bang, kebetulan sebentar. Surat Yasin, Bang, ayat 14, Bang. Begini, Bang. Mati bijak. Ketika kami mengutus dua orang utusan itu, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang Kristus padamu. Ketika saya ngobrol dengan Bang Tahta, ini kan diperkirakan untuk jemaat di Angkot. Bang Zuma itu suara kita. Ya. Ya, lanjut, udah aman. Udah ya. Lanjut, Bang. Saya, Bang. Lanjut. Lanjut lagi, oke. Itu apa itu ya? Itu suara apa ya? Colokan kali kan dah. Coba colokan itu. Aman kok di sini. Mencas kah? Iya. Oh iya, udah aman. Nah, kalau begini, Bang, berarti kan kalau kami itu berarti kan Allah Subhanahu Wa Taala ya, Bang. Berarti dua utusan ini kan Rasul, Bang. Begitu, Bang. Berarti ini otomatis Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengirimkan 3 utusan, sedangkan kemarin bicara itu dengan Bang Tahta itu di Kubah Hijau itu. Ini salah satunya ini adalah Petrus,
Saulus, satunya lagi saya lupa, Yakobus kali kalau nggak salah. Berarti kan dalam Quran abang sendiri mengatakan bahwa Saulus itu seorang rasul, Bang. Nah itu yang pertama, Bang. Terus yang keduanya Bang, bertentangan dengan ayat Al-Sa'af ayat 14, Bang. Surah ke-61, Bang. Begini, sebentar saya lihat dulu ya, Bang. Bentar. 61 Al-Sa'af. Ya sambil disapa Bang Kores, assalamualaikum Bang Kores. Ustaz Talib, assalamualaikum Ustaz Talib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nggak bisa. Itu mengatakan begini. Nulis keras gitu. Oh ya? Iya, agak keras kalau diam. Nah ini udah aman. Lanjut Bang Jimmy. Oh ya. Di ayat itu kurang lebih mengatakan begini. Isa bertanya, siapakah yang... Kuat suaramu Bang Jemi, kuatkan. Oh iya, pakai headset. Di situ mengatakan, di ayat itu mengatakan, Isa berkata, siapa akan menjadi penolongku? Lalu Allah membantu, mereka terbagi dua golongan yang kafir dan golongan yang beriman. Lalu Allah membantu golongan yang beriman. Sedangkan posisi kalau sekarang kan, menurut abang kan ajaran Paulus tuh yang sekarang menang. Berarti kalau sampai kejadian yang diprediksi abang berarti salah berarti ayat ini atau makanya nanya ke abang gitu gimana pendapatnya? Iya. Di Al-Quran itu tidak ada sedikit pun membahas tentang Paulus, itu nggak ada. Itu tafsir. Iya, tafsir betul. Itu tafsir. Ya, itu tafsir. Tetapi sebelum jauh untuk menelan tafsir ini, baca dulu dong ayat 29-nya. In kanat illa sayhatan wahida fa idahum khamidun. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka seluruhnya mati. Sekarang apakah itu pernah terjadi di Antioquia pada zaman Paulus? Itu dulu. Pernah nggak terjadi Antioquia hancur, lebur kayak Sodom Gomora diceritakan pada zaman Paulus? Pernah nggak itu terjadi? Nggak tahu Bang, saya nggak tahu. Nggak pernah. Berarti itu tidak bercerita tentang zaman Paulus. Yang pertama. Yang kedua, yang diceritakan di dalam Al-Quran surah Yasin itu, yang mengutusnya bukan Nabi Isa. Yang mengutusnya adalah Allah. Bukan Nabi Isa yang mengutus, tetapi Allah. Jelas ayatnya tuh. Maka aku arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalin. Yaitu ketika aku mengutus kepada mereka dua utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian aku kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Pertanyaan saya, apakah Allah yang mengutus Paulus? Di mana dalilnya? Sedangkan Al-Quran ini yang diceritakan di sini adalah Allah yang mengutus utusan yang ketiga. Sedangkan Al-Quran ketika kita berbicara mengenai utusan, walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada juga yang tidak kami ceritakan kepadamu. Sedangkan di dalam ayat 29 diceritakan tempat utusan ketiga dan kedua dan pertama ini diutus, Allah hanguskan, Allah habiskan seluruh yang ada di sana. Apakah itu terjadi pada zaman Paulus? Tidak. Berarti tafsiran itu perlu diuji lagi. Perlu diuji lagi. Karena memang ya Paulus dengan Betul Bang, maaf Bang, motong. Kata Bang Tata sendiri, Bang Tata bilang
lemah katanya. Tafsir memang ada tafsirnya Bang. Dilihatin sama Bang Madu. Iya, ada tafsir tapi itu lemah. Memang betul. Itu yang ketiga. Yang ketiga. Kalau disebut Paulus, bahasa Arab huruf fa kan ada. Harusnya yang diutus itu Fulus. Bukan Bulus atau Paulus. Karena huruf fa dalam bahasa Arab juga ada. Huruf sa atau sin dalam bahasa Arab juga ada. Kenapa harus Bulus? Kenapa enggak Faulus atau Fulus atau Bulus? Kan ada tuh. Jadi itu hanya pandai-pandaian untuk merangkai saja. Karena itu adalah tafsiran. Tafsir. Tidak ada tafsir yang mengatakan bahwa itu adalah Paulus, anak dari keturunan Benyamin. Itu nggak ada. Nggak ada itu. Itu hanya tafsiran orang-orang Kristen saja. Ketika para penafsir mengatakan itu Bulus, oh Bulus ini yang dimaksud adalah Paulus. Itu enggak Bang. Enggak diceritakan seperti itu. Jadi kalaupun ternyata yang dimaksud Al-Quran itu adalah Paulus, berarti Paulus ini orang benar di Islam. Paulus ini ternyata mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengajarkan merasulkan Nabi Isa alaihissalam. Kalau itu adalah Paulus, berarti Al-Quran lagi-lagi mensucikan nama Paulus dong. Berarti Paulus tidak mengutuk Yesus. Berarti Paulus tidak mengajarkan menyembah kepada Kristus. Berarti Paulus ini lagi-lagi difitnah di Kristen. Berarti sudahlah Adam difitnah, sudah itu Tuhan difitnah, Adam difitnah, Yesus difitnah, Paulus difitnah. Ternyata Al-Quran bukan hanya mensucikan fitnahan Kristen terhadap Yesus doang, tapi ternyata Al-Quran juga berfungsi mensucikan Paulus dari fitnahan orang Kristen. Jadi serba salah. Kalau ini adalah Paulus, maka Paulus orang benar. Karena diceritakan dalam tafsir, orang ini adalah orang yang mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengajarkan hanya beriman kepada Isa sebagai utusan Allah saja. Mundur kena, maju kena, kiri kanan kena, atas bawah kena. Gak ada jalan. Hanya semata-mata ingin diakui. Ada loh nama Paulus dalam tafsir itu doang. Tapi ternyata ketika diiyakan, Paulusnya ini adalah orang yang benar yang mengajarkan tauhid la ilaha illallah Isa Rasulullah. Kecuali ternyata Paulus dalam tafsir itulah yang mengajarkan agama kekristenan di Antioquia. Ternyata nggak ada itu. Seperti ajaran iblis di dalam seruan iblis di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 18, iblis berseru, inilah Paulus, utusan yang maha tinggi, utusan sang maha benar. Dia adalah orang-orang yang diutus untuk menyelamatkan kalian. Kecuali seruannya seperti itu di dalam tafsir, ternyata nggak ada. Seruan iblis di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 18 mendukung penuh kerasulan Paulus. Apa kata Paulus? Dalam nama Yesus. Diusir iblisnya ketika iblisnya berseru, Paulus adalah utusan yang maha tinggi, mengajak kalian untuk kepada jalan keselamatan. Paulusnya marah. Kenapa Paulus marah ketika iblis menjadi juru selamat, juru bicara kerasulannya? Karena Paulus kelihatannya tidak mau diketahui kalau atas kerasulannya itu dukungan dari iblis. Maka Paulus mengusir iblis yang teriak-teriak bahwa dia adalah rasul utusan Tuhan. Harusnya kalau Paulus ini orang benar, ketika iblis menyerukan kalau dirinya adalah utusan yang maha benar, maka dia mengatakan, wah iblis pun sudah menjadi Kristen. Haleluya. Iblis sekarang ikut-ikutan menjadi benar sekarang iblisnya. Tapi faktanya Paulus mengusir iblis tersebut. Artinya Paulus tidak ingin diketahui kalau yang menjadi juru kampanye kerasulannya adalah iblis. Saya kira begitu. Lalu yang itu Bang, oke. Lalu itu Bang yang maaf Bang, sekali lagi yang surah Al-Sabnya Bang.
Itu maksudnya saya yang Balas apa ayat berapa? Omongan. Ayat 14 juga Bang. Surah yang nomor 61 ayat 14 Bang. Kan saya bilang tadi dua yang saya kok bertentangan abang sama Al-Quran gitu. Yang ini nggak saya nanyakan makanya Bang. Nggak menghakimi nggak. Iya, ayat Al-Sabnya Bang, ayat 14 Bang. Baik. Kan yang diseru situ orang-orang beriman, saudara. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Man ansari ilallah qalal hawariyun nahnu ansarullah fa'amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifa fa ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirin. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah sebagaimana Isa anak laki-lakinya perempuan manusia bernama Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan ajaran Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lagi menjadi kufur. Lalu kami beritakan dan kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Maksudnya gimana ini Bang?